memberikan. Kami sudah memuji-muji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Apa yang baik saat ini kami dapat ingin berbagi, belajar bersama. Dapat dalam firman Tuhan. Dan yang tidak ada pahala atau arti kata. Dalam boleh berbagi dengan semua kami jemaat di tempat kita. Bukan hamba berbicara, Engkau sendiri menyampaikan isi hati kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan renungan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya sahabat ini? Baik. Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Salam Pak Haidi. Apa kabarnya pagi sahabat ini? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Haleluya. Sudah mulai bertobat istri dan tadinya terus padahal kita nyanyi sudah murapi yang kurang ya. Barangkali jam ibadahnya kurang apa ya? Karena sedikit atau karena kita sedikit? Saya pikir enggak juga ya. Ya kan? Kita kan kawan kecil dari dulu kan begitu. Tapi saya percaya ini menjadi kawanan besar. Amin. Baik Bapak Ibu. Luar biasa. Kita baca bersama firman Tuhan atau dalam teologi yang saya beri judul struktur doa Daud atau struktur yang sama dengan doa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 26. Saya bacakan tidak semua Ibu ya, teman-teman praktek kita. Saya bacakan yang pertama dari ayat 18. Bunyinya seperti ini. Apakah yang dapat Daud tambahkan lagi kepadamu mengenai kehormatan yang diletakkan pada hamba ini, sebab engkau mengenal hamba ini. Saya lanjutkan kemudian di ayat yang ke-21 ya. Yang kedua dari ayat 21. Dan bangsa manakah di bumi yang seperti umatmu Israel yang telah Elohimnya bawa keluar untuk menebusnya bagi dirinya sebagai umat, untuk menaruh padanya nama besar dan ditakuti, untuk menghalau bangsa-bangsa dari hadapan umatmu yang telah engkau tebus keluar dari Mesir. Kemudian yang ketiga dari ayatnya yang ke-25. Sebab engkau, ya Elohimku, engkau telah membuka telinga hambamu untuk membangun keturunan baginya. Itulah karenanya hambamu telah memanjatkan doa berhadapanmu. Yang terakhir, ayat 27. Dan sekarang engkau telah berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Karena engkau yang Yahweh telah memberkati, yang terpujilah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita bicara tentang Daud, banyak hal yang kita ketahui tentang Daud. Ada keberaniannya, keterampilannya. Ya, kalau keberanian kita harus semua tahu bagaimana Raja Daud mengalahkan Goliat dengan peralatan yang sederhana, hanya dengan lalu yang kedua, keterampilannya itu ketika semuanya buat saya dan buat Bapak Ibu semua saudara-saudara yang itu, keterampilan yang dimaksud apa? Keterampilan Daud semua konteksnya untuk memuji Tuhan ya. Apa itu? Bermain musik, apalagi membuat syair, atau kalau sekarang dikatakan itu pengarang puisi.
memasrahkan hidupnya. Memang kalau kita baca kitab ini, kitab Taurani ataupun semua cerita mengenai Raja Daud, memang ada kelemahannya. Karena masih manusia, kan? Masih manusia, masih ada kelemahannya. Hanya Bapak Daud, hanya Yesus manusia tidak punya kelemahan. Maka dia Tuhan kita. Nah, kalau manusia siapapun dia, manusia ya, bukan mereka, itu pasti ada kelemahan kesalahannya. Nah, masalahnya bagaimana kita mau mengakui kesalahan kita di depan Tuhan sehingga kemudian kita dipulihkan. Itu yang perlu. Nah, itu kita mau belajar bersama tentang Raja. Nah, mereka ini awal. Nah, kenapa perlu keterampilan? Tadi saya katakan konteksnya adalah untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Kita bisa bermain musik. Bagaimana caranya Pak Jokowi ya? Sekarang media-media yang namanya YouTube atau website itu mengajarkan kita bermain musik. Untuk apa lagi? Untuk membuat syair, membuat lirik, dan selanjutnya untuk menulis lagu. Memang saya sendiri juga masih dalam proses belajar bagaimana tarik suara yang baik, bagaimana tarik suara mungkin apa saja, bagaimana bermain musik yang baik. Semua kita tanpa terkecuali harus belajar. Itu yang namanya proses. Itu namanya proses berpikir. Supaya apa? Kita bisa paling tidak sejajar dengan yang lain. Kemampuan yang lain untuk bermain musik. Kegunaannya apa? Kan saya katakan itu juga. Lalu kemudian kalau kita gunakan juga untuk sekuler dalam sepanjang jangan itu mengakibatkan iman kita lemah. Boleh tidak sesekali kita memuji Tuhan misalnya dengan lagu-lagu sekuler boleh. Nah, tetapi jangan sampai pujian-pujian itu yang melemahkan iman. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau di orang Batak itu disebut andung-andung, artinya apa? Itu ratapan, rintikan. Nah, ini bahayanya, rintikan atau ratapan itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia dan bahkan kepada yang terdahulu. Itu kan manusia, itu kesalahannya. Lalu kalau kita menyanyi lagu-lagu yang sekuler misalnya menceritakan tentang kebesaran Tuhan, ya, silakan tentang pergaulan manusia masih boleh. Saya tidak katakan tidak boleh. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita fokuskan untuk misalnya memuji Tuhan dengan puji-pujian yang bisa kita naikkan. Apalagi kalau misalnya suara kita bagus, ya kan? Jadi jangan berpikir tidak boleh. Semua boleh. Konteksnya apa dulu? Ya. Jangan yang melemahkan iman. Nah, ini semua tentang dalam. Jangan sampai kita melakukan menyanyikan justru yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Sekarang ini kan banyak musik yang tidak sejalan dengan kebenaran sebenarnya. Banyak. Hati-hati perlu hati-hati untuk hari-hari muda di sini. Nah, kita kembali ke renungan pada saat ini. Struktur doa Daud. Apa yang dimaksudnya? Itu adalah susunan doa itu. Nah, struktur yang sama yang disampaikan yang dimohonkan oleh Daud itu sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari kita bersama-sama baca di kitab 1 Al-Wahyud pasal 17 ayatnya ke-15 dan ayatnya sampai ayatnya ke-26. Nah, yang pertama adalah bahwa di dalam doa Daud itu sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah adanya pernyataan dan permohonan. Pernyataan dan permohonan itu seperti apa? Tadi kita sudah baca ya. Oke, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah masing-masing. Ayat 16 dan 17 itu adalah pernyataan yang jujur dari Daud terhadap siapa? Terhadap Yahweh yang telah menolong keluarganya. Dan itu sebenarnya kecil bagi Yahweh. Tetapi Tuhan perlu itu. Tuhan perlu pernyataan yang jujur dari kita.
Tuhan perlu pengakuan yang jujur dari kita. Tak usah berpanjang-panjang, ya. Tetapi langsung to the point. Nah tadi ketika Pak Sekda mengingatkan perlu pengudusan, memang iya, seharusnya seperti itu. Jadi sebelum kita ibadah kita kuduskan dulu peralatan yang kita gunakan. Saya setuju sekali. Dan saya memang berterima kasih kepada Pak Sekda kita yang sudah mengusulkan, menyampaikan seperti itu. Memang harus kita kuduskan. Karena kita tidak tahu betul seperti kata Pak Aposan, tapi yang selama ini dipakai oleh misalnya siapa saja kita nggak tahu ya, kita tidak berpretensi menyebut mungkin ada pelanggaran. Nah oleh karena itu setiap ibadah kita nanti ke depan kita kuduskan dulu peralatan kita. Itu betul sekali. Memang itu sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi pernyataan dan permohonan di dalamnya ada pengudusan. Jadi kita kuduskan semua, termasuk kita apalagi karena kita kan yang beribadah. Nah itu yang pertama, struktur doa Daud. Dan yang kedua, Daud menyebut dirinya seperti anak kecil. Yang kalau kita analogikan seperti seorang anak kecil yang minta makan kepada ayah atau ibunya. Nah, terus terang, Daud terus terang, orang yang terus terang. Dalam ayat 18 tadi kita baca, Daud menyebut dirinya. Siapakah Daud ini? Tuhan. Ya kan? Kalau anak kecil kan gini, Ma atau Pak. Namanya siapa misalnya? Saya ya. Kalau disingkat namanya Suduk pengen makan. Makan apa? Kan begitu, sebut nama kan? Biasanya kan begitu. Ini Maria nih, saya pinjam nama ya. Maria ya, dia Maria. Ke ayah atau ibunya, ke bapaknya. Pasti sebut namanya. Maria ingin ini loh, misalnya apa? Bakso, misalnya seperti itu. Maria. Perbisikannya. Menyebut nama kan? Menyebut nama itu artinya apa? Ada terus terangan. Saya loh ingin diperhatikan, saya anak. Demikian juga saya loh. Daud Pak, anakmu, Bapak Yahweh, Daud anak. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan menyebut namanya, siapakah hambamu ini? Sebut namanya siapa? Sudung misalnya, Tuhan. Nah Tuhan jadi satu hati. Oh ya anak ini, dia sebut namanya. Ya kan? Bapak ibu yang di situ pernah tidak dengar anaknya, misalnya Immanuel mau makan apa, pengen apa, uang sekolah, pernah nyebut namanya, permisikannya Immanuel, pernah nyebut namanya Immanuel mau ini, pernah? Nah, bapak ibunya senang apa tidak? Menurut kamu, jangan tanya bapak ibu, senang bapak ibunya, senang kan? Kalau ada uang langsung berikan kan? Nah seperti itu, keterus-terangan itu yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Di mana ayatnya? Itu tadi ayat 18, menyebut namanya. Saya pengen, ya. Siapa namanya? Ya. Daud. Namanya siapa? Maria. Namanya siapa? Immanuel. Nama-nama yang bagus kebetulan di sini yang saya sebutnya. Bukan pilih-pilih loh ya. Nah, bukan pilih-pilih. Kalau ada namanya Mose, ada yang pasti ada namanya Mose. Saya belum nomor. Depannya belum ada. Masih asuningan. Ya, memang baptisnya namanya apa? Bismarck gitu ya. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu lihat di media, misalnya media lain, di media sosial, ada Bismarck itu siapa ini? Orang yang menyamar, memang nama baptis saya, Bismarck, Asunan, Sinada S. S-nya tahun, panjangin aja ya. Gitu ya. Nah, menyebut namanya, gitu. Menyebut namanya, namanya sendiri. Gitu. Apa artinya? Ya, itu kita berterus terang. Kalau kita berterus terang, nama saya loh, siapa? Saya juga kalau bermohon, misalnya ini kepada dosen saya juga, ya. Saya ini, saya tulis, nggak langsung tembak langsung. Saya mau ini, nggak boleh nanti ini syarat bahkan gitu. Karena bagaimana juga itu lebih atas daripada kita, gitu ya? Jadi menyebut namanya. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua permintaan dan syukur. Ya, tadi pertama sudah kita bahas. Ya. Apa pengakuannya? Bapak Yahweh menaruh nama besar untuk bangsa Israel. Tadi sudah kita baca. Ya, loh, kenapa Daud berterima kasih untuk nama besar bangsa Israel? Ini dia Daud kelebihannya. Oh, karena dia raja. Ada raja loh yang tidak memberkati rakyatnya. Oh, Bapak jangan sembarang ngomong aja. Kalau dia otoritas
bisa hilang. Ya, orangnya hilang maksudnya. Kalau saya nggak bilang gitu loh Pak ya, tapi hilang gitu. Itu memberkati tidak? Nggak boleh kalau salah bukan diampuni, bukan hilang kan? Kalau hilang dia bisa mengubah kelakuannya tidak? Ya nggak bisa lagi, udah hilang. Nggak ada lagi di dunia ini. Nah itu, jadi jaga semua memberkati. Nah ini Raja Israel ini, namanya Raja Daud, itu berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Karena sudah menaruh nama besar. Lo kan identik, karena dia raja, pasti namanya juga yang akan tampil. Itu hal lain. Tetapi harus kita namanya teladani apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang ada seperti itu kita bahasanya terhadap jemaatnya. Kalau kita dalam gereja seperti itu, seorang kepala sekolah terhadap bawahannya, stafnya, gurunya, seperti saya, misalnya kerja di mana, pimpinan saya mengayomi saya, memberkati saya. Itu yang dilakukan Daud, luar biasa kan Daud kan, mengajarnya kepada kita. Itu yang pertama. Lalu ucapan syukurnya Daud untuk dirinya sendiri dan untuk siapa? Dan untuk keluarganya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya. Ayat 27 tadi berbunyi seperti itu. Daud juga bersyukur, tapi pertama untuk bangsanya, lalu kemudian untuk siapa? Untuk dirinya, lalu juga untuk keluarganya. Siapa keluarganya? Ya keluarga inti dulu ya. Yerusalemnya dulu. Yerusalem itu istri atau suami sebaiknya anak-anaknya dan keluarga terdekat. Ya karena kalau ini ya garis kedua gitu ya, mungkin omnya, bibinya, tantenya, garis kedua kan. Dan kemudian Yudea dan Samaria seterusnya. Lalu ini dikatakan untuk keluarganya. Itu yang pertama adalah anaknya, memberkati anak. Gimana? Memberkati anak yang mendoakan itu aja sederhana sebenarnya. Kalau tidak, mungkin pun tidak punya waktu untuk apa? Untuk menasihati setiap saat. Mungkin anak kita sudah dewasa, apalagi sudah berumah tangga. Kan tidak setiap saat bisa bertemu ya. Kecuali masih anak-anak misalnya. Itu kita bertemu dengan anak kita hampir setiap hari. Ada waktu untuk keluarga. Kalau dalam bahasa psikologisnya, dalam istilah yang modern dikatakan quality time. Ada waktu untuk keluarga ya. Nah, seperti itu. Itu yang diajarkan Daud. Luar biasa ya. Daud mengajarkan supaya kita memberkati keluarga kita. Sama artinya itu doa juga. Hanya dengan doa. Gak punya waktu seperti saya katakan untuk bersama-sama. Mungkin bahkan bersama. Makan bersama di luar maksudnya bukan berarti harus mewah, ya. Kita kan perlu kadang-kadang waktu, ya, tempat gitu untuk menikmati suatu makanan. Bukan hal yang mewah, tidak harus hal yang mewah. Bukan harus mewah kita bisa dengan anak-anak pergi jalan keluarga kemana. Ya, saya izin Bapak Ibu, saya selalu usahakan seperti itu dari dulu. Meskipun hanya jalan, gitu ya. Jalan tentunya mensyukuri supaya ada. Nah kadang-kadang anak-anak ini punya kesibukan tersendiri kan, nggak bisa. Mungkin maaf ya dengan pacarnya, seperti Bandung punya pacar belum kan? Itu kan kalau belum ya. Tapi perlu juga loh Immanuel. Ya kan? Gereja lagi ya. Perlu. Kalau bilang nggak perlu pacaran, bohong, ya kan? Ya. Tapi apa? Maksudnya ya supaya yang memberi semangat. Itu ya. Saya nonton di YouTube ada anak-anak gitu ya. Kalau nggak salah ini dari NTT juga tuh ya yang ada di YouTube yang viral itu yang viral itu katanya. Bagaimana seorang anak, berapa itu anak kelas 2 SMP ya kalau salah ya, di Jakarta pacarnya. Nah kalian juga setuju gitu. Ini Bapak Ibu nonton, dia senang itu. Kenapa? Itu jujur. Jujur. Oh Pak, dari psikologis ini belum waktunya. Betul belum waktunya. Tetapi kalau memang betul dia si anak mengatakan bahwa itu untuk penyemangat belajar katanya, begitu Pak. Jangan berpikir ya, jangan asosiatif ya pikirannya. Jangan. Kalau memang itu bisa dibuktikan luar biasa. Luar biasa. Tetapi
gembala bukan menghancurkan sekarang ya Pak. Bukan. Tapi itu perlu. Nah, seperti itu tuh Daud mengajarkan kepada kita memberkati dan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya juga apa? Mengekspresikan berkat Tuhan yang sudah terima. Oke, kita lanjut. Nah, apa persamaannya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ini jadi yang dibaca ya. Mohon maaf. Nah, di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang 9 sampai 13, siapa bisa bantu secara suara bacanya? Suci kan? Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kepunyaan-Mu lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dahlan. Nah, coba kita perhatikan struktur doa ini. Bapa kami yang di surga, itu artinya apa? Itu artinya adalah ini pengakuan. Sama dengan Daud tadi, pengakuan siapa dia Tuhan. Ini doa diajarkan oleh siapa? Yesus Al-Masih kepada siapa? Kepada kita. Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Tadi ayat 9 dan 10 kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua persamaannya, permintaannya, datanglah kerajaan-Mu. Ayat 11 sampai dengan 13. Nah, itu permintaan. Permintaan. Jadi strukturnya dua yang sama. Yang ketiga, sebagai penutup. Ya, yang disebut juga sebenarnya dalam ilmu teologi ya, doxologi. Apa sih doxologi itu? Nah, doxologi itu adalah doxo berasal dari bahasa Yunani sebenarnya, artinya pujian. Lalu logos ilmu, sama juga dengan artinya firman atau berbicara konteks rohani. Jadi apa yang tertulis di sana? Bapak Ibu bisa kita lihat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memuji Tuhan sebagai penutup. Balik lagi. Jadi permintaan pengakuannya atau nanti kita bahas pengudusannya, permintaannya, lalu kembali lagi syukur atau pujian. Disebut doxologi dalam ilmu teologi. Doxologi. Nah, kita mundur sedikit ya. Kembali lagi ke permintaan. Kalau teman-teman tadi sudah permintaan, apa sih yang mau kita minta kepada Tuhan? Apa yang kita minta? Permisi tanya, kalau Bapak Ibu minta kepada Tuhan, kepada Bapak yang Yesus Al-Masih itu apa? Apa yang Bapak Ibu minta? Atau adik-adik minta apa kira-kira? Kesehatan, berkat. Kesehatan. Ya berkat kesehatan gitu ya. Berkatnya ya, siapa caranya? Ya berkat kesehatan apa lagi? Jujur deh kan. Tadi kan kejujuran di permukaan. Apa biasanya yang Bapak Ibu minta? Uang. Itu jujur lagi, lebih jujur lagi. Berkat uang gitu ya. Berkat uang atau berkat finansial atau apa bahasanya? Berkat apa? Kekurangan kita. Ya, ini. Saya sekolah.
Immanuel dan Maria pasti. Biayanya, nah itu tadi Pak Johnson jawab uang, berarti uang. Yang lain, apa yang Bapak Ibu minta? Panjang umur. Nah, kesehatan juga tadi Ibu apa? Panjang umur. Apa? Panjang umur. Panjang umur. Ternyata semua pikiran sama, panjang umur. Sama. Kita sering ya mendengar dukungan ya atau ucapan-ucapan yang positif, katakan seperti itu. Selamat ulang tahun kan gitu. Ada juga HBD. Saya nggak tahu apa HBD ya. Selamat ulang tahun betul. Bapak Ibu biasanya bilang apa? Atau ada Ibu bilang apa kepada orang kita sampai selamat itu? Panjang umurnya dan sehat. Panjang. Panjang umur tapi tidak sehat. Panjang umur dulu apa sehat dulu? Panjang umur dan sehat. Ini dia. Masing-masing orang punya permintaan. Sehat dulu lah, maka sehat umurnya panjang. Ya, panjang umur mati sehat. Atau itu. Izin Bapak Ibu saudara. Siapa yang duluan minta kesehatan dulu? Siapa yang duluan minta kesehatan dulu? Sehat pasti panjang. Siapa yang duluan minta panjang umur dulu? Kenapa? Ada alasan saya. Silakan Ibu. Kalau dia bilang kan panjang umur itu ada sakit-sakitan nih. Ya, iya. Berapa tahun dia sakit? Kan lama banget. Ya, panjang umur. Tapi kalau ya, itu kan umurnya masih. Kesini Ibu kesini. Kalau panjang umur dan sehat. Oh, Panjang umur dan sehat. Jadi berarti didampingi panjang umur dan sehat kita. Panjang umur dan sehat. Kalau tenaga kesehatan lain ya. nakes. Ada alasan saya. Jadi panjang umur dulu ya Bu, baru sehat. Karena panjang umur ada yang nggak sehat. Oh gitu. Panjang umur ada yang Sehat sehat. dulu kalau Tetapi sehat dong. sehat dong. Kalau sehat, panjang umur tidak ini. Mana yang lebih dulu sehat atau panjang umur? Dan abaikan yang tadi bukan soal demokratisnya nih. Kita soal bagaimana. Pengaturan itu kan enggak. Ya, Jadi tetap Ibu bersikukuh bahwa panjang umur dulu, ya. Sehat saya. Oh, itu namanya nggak mau kalah. Ini panjang umur, jika sehat. yang dua-duanya dong. Itu dua-duanya. Ya, mohon maaf jangan rakus. Katanya jujur kan? Nah, itu tujuannya katanya. Dua. Jujur ya. Jadi sebenarnya sehat. Kalau sehat, dikata dokter lah yang pernah saya dengar dari Bapak Ibu, saudara-saudara kita pernah dengar. Kesehatan itu yang paling berharga. Kalau kamu sehat, kata dokter ke saya nih, nggak tahu ke Bapak Ibu juga, kamu bisa melakukan apa aja. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Betul nggak sih Bapak Ibu? Panjang umur, ya kan? Panjang umur karena dia sehat. Mungkin panjang umurnya kalau dia nggak sehat. Macam itu. Setelah dikatakan begitu, dokter itu bilang, kalau kamu sehat, kamu pasti Panjang umur. panjang umur. Nggak mungkin di panjang umur kalau sehat. Kecuali hal-hal lain itu urusan. Ada hal tiba-tiba harus dipanggil, ada kan seperti itu. Karena memang itu otoritasnya, katanya, kapan habis kontraknya? Mohon maaf ada kasar, kalau dibilang istilahnya. Emang mau kontrak. Karena memang kesepakatan ini kesepakatan. Tapi sudah ada di firman kan 70 tahun. Izin Bu, apa tuh? Sudah Gimana? ada 70 tahun. Kan kalau di firman Tuhan kan Ada. lebih dari Ya, ada di kitab 70-80 tahun. Sebenarnya dari Musa gitu ya. 70-80 tahun. Tetapi jangan sana. Orang ada yang punya 100 tahun kan ada kan? ada. Tapi susah kan? Iya. Kesusahan memang sebenarnya. Ada tuh. Bukan orang yang berkarya di bidang katakanlah berkaitan dengan kerohanian sekuler. Tapi umur 100 tahun. 100 tahun. Bukan yang kenal jalan Tuhan. Itu istilah kita ya, jalan Tuhan. Tetapi 100, bahkan 120 tahun. Nah, jangan pernah berpikir ya, kalau saya akan sampaikan di mimbar ini, kalau umurnya misalnya berapa? 55 tahun atau 60 tahun harus kembali, ya, harus kembali ke yang punya sang pemilik kehidupan. Apakah itu karena dosa? Apakah itu karena
misalnya, karena iman kita yang lemah. Firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Memang ada yang menyusul. Kalau kamu menghormati orang tua juga salah satunya, ya. Perintah yang keberapa Immanuel? Tadi belum kita baca. Berapa? Ini ada oknumnya yang tidak jujur. Nah, tadi kan jujur. 5 kan? Ya kan? 5. Amin. 5. Nah, kalau kita hormat orang tua panjang umurnya. Berarti banyak faktor untuk panjang umur. Ya? Banyak faktor. Lalu kalau hormat kepada orang tua itu juga bagian dari firman Tuhan 10 perintah. Itu betul. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita juga perlu balik lagi yang tadi Bu, Bapak Ibu, kesehatan, jaga kesehatan. Ya kan? Benar nggak Pak Jom? Jadi kita emosi, dan berdoa bisa kayak kamu ya. Karena kita tidak luput dari apa? Masalah. Sudah panikku ini. Ada. Oh. Kita semua menyanyikan ya Bapak Ibu ya. Pakai dress. Enggak ada. Ping aja Pak. Tiga aja terus itunya ada kan. Melodinya 1 orang. Ini perlunya keterampilan. Kita sering Iya Pak.
kedua kan pengakuan. Sampai yang kedua kan pengakuan dari struktur yang pertama doa Daud dan juga doa yang diajarkan oleh Yesus. Pengakuan. Kalau kita percaya permintaan dapatnya apa? Apa tadi? Jadi lagu itu ayatnya apa? Mujizat apa yang kita minta? Tadi kesehatan, panjang umur, kaya, apalagi pintar. Nah, pintar ya. Itu memang waktu binasa kurang pengetahuan pintar juga maksudnya. Jadi tafsirkan sedikit. Pintar itu bidang apa? Akan saya ulang-ulang karena ini perlu ya keterampilan kita bermain musik, nyanyi, gitu ya. Itu. Lagu itu kan mengajarkan kepada kita kan? Mengaku dulu. Lalu kita minta terjadilah namanya apa tadi? Bagi orang percaya. Luar biasa nih, pengarang kamu juga Pak Pendeta bisa mengarang lagunya. Jadi strukturnya walaupun sederhana, tetapi memang gampang enak didengar. Kalau bahasa Jawanya isi listening kan? Ya kan? Enak didengar. Sederhana liriknya, tetapi ini sudah strukturnya masuk. Ada pengakuannya, ya kan? Ada permintaannya, ada penutupnya. Apa? Mujizat terjadi apa yang kita minta. Paling tidak masalah kita bisa kita selesai masalah kita. Bukan kita yang selesai, Pak, masalahnya yang selesai. Masalah kita mampu menghadapinya. Kalau bahasa orang apa namanya orang sekolah mengatakan bagaimana memanajemen masalah. Nah, sama juga sebenarnya bagaimana kita meminta kepada Tuhan sama sederhana kan. Nah, jangan hanya Tuhan dong. Orang lakukan walaupun kamu berdoa apa masalahmu harus diatasi. Jangan hanya berdoa, betul kan? Berdoa yang nomor satu berusaha. Iya, ada actionnya. Kalau enggak, bagaimana masalahnya selesai? Mau pengaruh lagunya dulu ya. Tuhan menyelesaikan. Amin. Ya. Nah, jadi ada pernyataan, pengakuan, ada permintaan, dan kemudian balik lagi bicara bersyukur. Tadi dikatakan doksologi ini mengajarkan bagaimana terpujilah engkau Bapa yang ada di surga. Terpuji, kemuliaan bagi mereka itu. Nah, itulah penutupnya. Jadi kalau kita hanya minta, lupa bersyukur. Nah, tapi bersyukur itu akan ibu untuk bersyukur. Boleh tidak kita bersyukur? Kita sedang kemalangan, pamannya. Boleh tidak bersyukur? Boleh. Alasannya apa? Apa resminya? Dapat duit. Ada banyak orang masih amplop. Nah, itu dia. Itulah Pak. Ini jadi masalah Pak Kalau Johnson. orang berduka kita ikut berduka, kalau orang bersuka kita ikut. Nah, ini firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Berarti kalau masalah juga syukur. Iya. Itu Pak, bukan duit mulu. Nah, salah lagi mau berduka. Dia kan karena dapat duit bayar, Tapi bukan udah bayar rumah sakit. Oh gitu. Bersyukurlah. Berarti yang tadi masih koma. Yang jelas bersyukur itu bukan hanya karena kita dapat berkat, tadi Amin. kesehatan, panjang umur. Tapi kalau masalah itu bersyukur. Kenapa kemudian kita mengatasi masalah itu? Tuhan terima kasih saya bisa mengatasi masalah ini. Teratasi masalah. Iya. Nanti Bapak Ibu lihat ya, ini promosi lagi nih. Ada di YouTube tuh. Doa yang tiba-tiba dijawab oleh Tuhan, serta merta dijawab oleh Tuhan, namanya Pipotal. Ada sudah banyak kan, sudah nonton. Jangan lupa ya di subscribe ya. Kira-kira begitu. Ada yang doanya agak lambat, padahal kita nggak ada masalah. Saya pernah juga lama jawabnya, tetapi kemudian diberikan oleh Tuhan pengertian seperti ini. Saya yakin. Tetapi ada juga, yaitu tadi di portal itu, kita berdoa serta merta dijawab oleh Tuhan. Dijawab. Permisi tanya, ada yang di antara Bapak Ibu yang ada kebutuhan mendesak, tapi ada jalan keluar oleh Tuhan karena Anda berdoa? Ada nggak? Kalian diceritakan siapa? 1, 2, atau 3 nggak apa-apa. Bukan mau buang-buang waktu. Ini kan kita saling menguatkan. Sering namanya pengajaran. Boleh silahkan siapa? Ya.
tidak berdoa. Tidak berdoa, saya lagi tidur. Datang si Pak sama guru setengah orang Katolik. Tok, ini rumahnya Pak Guru Sinaga ya? Iya. Kata istri saya, masuk. Dari tidur saya, Papa bangun Pak. Apa? Ajarin dong anak saya itu, mau 3 juta. Mau bayar sekarang, 5 uangnya. Jadi, tidak berdoa, yang tidak timbul di pikiran kita pernah saya alami, tidak timbul di hati pernah saya alami, makanya saya ceritakan ulang kembali kepada kita di sini, sharing doang. Ini satu jawab ini saya rapikan jas dulu. Nah, ini Pak, justru itu yang harus Bapak syukuri. Yang enggak juga. Tahu? Kita bapaknya doain dia malah tahu dia. Anakku kasih berkat, seolah jasa dia kan. Iya, orang tuanya dulu tadi kita udah bahas itu kan. Orang tua memberkati anaknya. Iya. Tetapi Bapak harus Kenapa saudara saya yang lain nggak dapat? Tuh, ini bukan anak-anak kuliah Pak. Contoh. Pak Johnson dengar, ini bukan menakut-nakutin. Kita semua termasuk saya. Kalau Bapak dapat sesuatu tanpa Bapak doakan, itu harus Bapak syukuri. Kalau tidak bisa hilang. Dan satu pasuk dengan Bapak pendengar, saya ditempatkan di sini jalur kasih karunia sama Tuhan. Ya, itu benar. Contoh, Itu benar. saya mau dibawa ke Kupang. Ya. Waktu itu saya bilang si kawan jangan ikut. Kenapa? Dia mau nambah Tuhan. Dia bantuan tak kenal kata bapak saya. Jangan kita aja. Tapi yang milik itu saya didepak. Mama saya juga nggak senang sama saya. Tapi saya dikasih upah. Yohanan lahir. Kenapa yang saya pergi ke Kupang saya nggak dapat anak laki-laki? Oke, baik. Ini Pak, saya mau tanya. Bapak mengucap syukur nggak ketika Yohanan lahir? Tidak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Mengucap syukur dalam segala hal itu firman, ya dan amin. Lebih dari sekarang teori yang bisa dirubah orang, teolog bisa merubah. Tetapi firman jangan coba-coba keseladaannya. Berucap syukur dalam segala hal. Anda mendapat anak, macam nggak mengucap syukur? Maka ada cerita. Pak, saya orang nggak mengucap syukur, Pak. Jadi, Baptisan kau anak saya baptisan. Baptisan saya bilang begini, ngapain kau dibaptis-baptis? Nggak masuk surga saya bilang. Tiba-tiba Roh bilang, suruh dia berangkat dia dibaptis dia selamat. Oh pergi kan pergi, Roh sudah ngomong pergi. Datang si potan, mana bapaknya ini? Ya dia mau dibaptis dia aja pergi. Ingat Pak, ini saya ceritakan bukan karangan tapi fakta. Saya fakta. Begitu. oke, jadi gini Pak Johnson, firman Tuhan adalah ya dan amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun sebagai orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan, bahkan lebih dari itu, pengikut atau Bapak sudah jadi murid, Bapak harus mengucap syukur atas apa yang Bapak peroleh. Jangankan itu, setiap pagi Bapak harus mengucap syukur karena Bapak masih diperpanjang kontraknya, masih diberikan apa? Panjang umur seperti Ibu Las mengatakan. Mungkin menurut Udah Tuhan anak Bapak nggak mengucap syukur, hati-hati loh Pak. Pak, mungkin Tuhan menganggap saya mengucap syukur. Nah, Mungkin, tapi saya firman Tuhan bukan tapi saya nggak bukti, mengucap ya dan syukur. amin. Firman Tuhan ya dan amin juga semua bisa dibuktikan. Maka saya katakan ini lebih dari teori. Dia senang kan, pasti dia senang. Ya. Artinya yang ngomong itu bukan mulutnya. Nah, Ya, Tuhan tahu isi hati orang. iya, tetapi kita harus mengungkapkannya seperti Raja Daud mengucapkannya bersyukur. Nah ini tujuan pengajaran kita. Raja Daud, raja loh Pak. Pak, ini sharing loh Pak. Ya. Saya nggak mengucap syukur. Masa saya katakan ke Bapak, saya mengucapkan syukur. Bohong dong saya. Bukan kepada Bapak biologis, kepada Bapak di surga. Sama juga tidak. Tuh, kalau begitu nanti selepas ibadah kita boleh sharing seperti itu. Oke. Iya, sama. 3 jam. Ya, 3 jam menurut peraturan pemerintah. Nah, oke, ini bagian terakhir. Nah, siapa yang Bapak izin berkenan boleh baca kitab Lukas pasal yang kedua ayat 14. Lukas ayat 18. Ayat 14. Lukas kedua ayat yang 18. Ya. Kemuliaan
kembali lagi bagi yang menuntut kemuliaan bagi yang berkenan. Siapa yang berkenan? Ya kita harus kembalikan kemuliaan. Jangan kalau kita punya harta, kita punya jabatan, lalu kita merasa mulia sendiri. Salah. Firman ini loh, ya dan amin. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Itulah doanya. Lalu yang terakhir ya Ibu ya, maksudnya terakhir dari rangkaian penutup pengajaran ini adalah Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Barangkali Ibu Mariana juga baca. Yang ke-20. Iya. Lukas 2 ayat yang ke-20. Iya. Dan para gembala itu pulang sambil memuliakan dan memuji Elohim atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat, sebagaimana telah diikatkan kepada mereka. Ya, oke, terima kasih. Nah itu dia. Para gembala itu ibarat kita semua ini mengucap syukur, memberikan kemuliaan kepada Tuhan karena datangnya siapa? Juru selamat itu. Amin. Ini bukan dalam konteks hari-hari yang dirayakan itu ya, tidak ya. Paham ya Bapak Ibu? Bukan dalam konteks itu. Diberikan juru selamat, mereka sudah tahu. Lalu kemuliaan itu harus dikembalikan. Itu artinya. Lalu kesimpulannya apa? Doa yang diajarkan, doa yang dinaikkan, dimohonkan oleh Raja Daud kepada Bapa Yahweh, sama kemudian yang diajarkan oleh Yesus Masih kepada kita. Amin. Sama sebetulnya permintaannya pun harus seperti itu. Kalau kita lupa mengucap syukur, berarti ini tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu sederhana kan? Di mana? Tadi ditawari, lalu kemudian di Lukas yang diajarkan. Kok bisa sama? Ya sama dong. Yang mengajari Daud untuk berdoa itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Amin. Lalu Bapa Yahweh itu siapa? Yesus Masih sendiri. Datang ke dunia itu menyampaikan hal yang sama. Inilah, ini kamu, ini loh yang harus kamu. Kebaikan. Iya. Aku dulu pengurusan seperti kata lalu minta, lalu kemudian bersyukur, kembalikan kemuliaan itu. Itulah yang diajarkan. Itulah yang mau kita teladani dari seorang Daud yang punya kelebihan yang banyak itu loh kan. Yang punya apa namanya hikmat yang luar biasa, seorang yang pemberani dibanding daripada kita. Mohon maaf, saya berani mengatakan bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding Raja Daud. Betul nggak Pak Ibu? Iya. Itu. Nah, kok bisa sama? Karena memang hikmat itu diberikan kepada Raja Daud. Kepada Daud maksudnya. Sama dengan yang pernah saya ceritakan, bagaimana dia dalam kesesatan Tuhan berikan hikmat, dia berdoa lalu berpura-pura seperti orang gila. Tuhan yang mengajarkan itu karena memang anaknya. Diajarkan dulu, jika kamu minta ke saya begini. Tuhan yang berikan itu. Jangan berpikir karena saya pintar dari saya. Oh tidak. Hikmat itu dari siapa? Oh, karena saya belajar banyak. Tidak. Banyak orang pintar tidak punya hikmat. Sembrono ngomong. Ini bermasalah dengan hukum. Betul apa Ibu? Ada orang pintar ngomong sekarang. Sedikit ya. Ada orang pintar. Sangat pintar malah. Tetapi pernyataannya bertentangan dengan kebenaran. Apa tuh kebenaran? Kalau Anda atau kalau kita sudah mengata-ngatai orang, fisik orang dan kelakuan orang, bisa tidak Bapak Ibu? Permisi tanya nih. Juga bisa. Kalau Anda mau menyerang pernyataannya silakan, pernyataannya ya, kata-katanya. Tetapi kalau fisiknya dan menganalogikan seperti hewan, seorang pemimpin umpamanya, saya sudah tidak berpolitik ya Bapak Ibu ya. Tapi dosa benar. Dan bukan hanya dosa, itu nanti kalau dosa kan terakhir ya, di dunia ini juga ada pendapat. Sebaliknya imbalan hukuman. Sekarang sedang begitu orang mengata-ngatai dengan seenaknya. Lihat, lari ke sana Pak. Nah itu maksudnya orang berhikmat. Jadi itu hikmat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan karena kita lebih pintar dari orang lain lalu kita mengatakan
akhirnya berurusan dengan hukum. Sekarang banyak terjadi seperti itu. Urusan yang tidak perlu dibawa-bawa. Artinya begini, kita mestinya urusan keimanan yang kita urus, bukan politik. Karena menjadi salah kalau urusan politik dibawa-bawa ke agama. Kenapa? Gak nyambung. Politikus itu tujuannya apa? Kasarnya menurut Mas Yafil itu membodoh-bodohi orang lain. Firman membodoh-bodohi orang lain tidak. Tidak supaya kita selamat pada akhirnya. Politikus enggak supaya dia kenyak sendiri. Mohon maaf saya berani katakan seperti ini. Ketika dia kampanye kan dia bilang, saya akan bangun ini, bangun ono. Ketika terpilih apa yang dia lakukan? Enggak ada. Saya akan bangun ini, bangun itu. Kalau seorang anak Tuhan yang berjanji, saya akan bangun itu, harus dibangun tidak Bapak Ibu? Harus jadi dosa, nanti jadi bawah lagi kan itu ujung-ujungnya. Jadi kalau sudah dibawa-bawa, urusan agama dengan politik gak nyambung. Maka saya nggak pernah setuju Bapak Ibu. Saya pelajari juga, Bapak Ibu juga pelajari. Kalau seorang teolog, seorang pemerintah gitu, menjadi anggota parlemen, saya nggak sebut namanya parlemen apa gitu. Pasti nggak akan klop. Banyak bohongnya. Dan itu ada terjadi. Bapak Ibu mungkin bisa cari tahu dari mana. Pasti. Karena apa? Hikmahnya tidak digunakan. Hikmahnya tidak digunakan. Hikmat itu kan siapanya dari Tuhan. Kita paham semua hikmat itu dari Tuhan. Tetapi digunakan untuk mengakali orang lain. Ya kan? Kalau di bahasa di Medan dikatakan apa? Itu bahasa Jerman, Pak. Apa namanya? Untuk mensiasati orang lain. Menokoi ya. Ada dulu yang menyebut Tokoan Nurdin. Mohon maaf kalau ada nama Nurdin di sini. Tokoan Nurdin. Artinya nokoin gitu. Itu bukan hikmat. Apa katakan politikus sama dengan orang nokoin? Saya nggak katakan seperti itu, tapi fakta berbicara. Nah, hikmatnya, Tuhan berikan kita hikmat, itu yang kita gunakan. Jangan kita salah gunakan hikmat karena kita pintar, lalu meminta-mintai orang lain, lalu kita masa jawab, minter ya kata. Ini karena mulutnya mulut dari Sumatera Utara, jadi kalau susah ngomongnya yang pas. Tapi saya pikir pasti paham lah maksud apa yang saya katakan ya. Itu hanya barangkali dialeknya ya. Logatnya, tapi bukan transliterasi juga, karena memang saya katakan itu hurufnya di situ semua kan Bapak aja ya, hurufnya di situ semua. Nah itu, jadi Tuhan memberikan kita hikmat itulah sebagai penutup dari doa kita. Kalau kita berdoa tidak ada strukturnya seperti itu, karena itu ada dalam kitab Perjanjian Lama kan itu. Daud kan, Tawarik. Yesus Al-Masih yang mengajarkan itu di dalam Injil. Dari mana? Kitab Lukas.